Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita anggota Dewan Bapak Sutarman, yang saya hormati bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia tablik akbar, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Sebab itu siapa dan betapapun kita hidup di teter nggak bisa sendirian. Oi, oi. Siapa dan betapapun kita hidup di Boyolali nggak bisa sendirian. Kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Menang lah. Karena itu Quran memberikan tuntunan. Hai manusia, hiduplah kalian lita'arofu, bergaul. Kita perlu bantuan orang lain perlu bantuan kita. Jangankan untuk persoalan yang susah, untuk perkara yang mudah saja kita perlu bantuan orang lain. Apa contohnya? Senyum. Senyum itu perkara mudah, enteng. Betul apa tidak? Tapi untuk senyum kita perlu bantuan orang lain. Hati-hati kalau ada orang teter bisa senyum sendirian, hati-hati. Sebab itu Quran menuntun kita, manusia hiduplah kalian bermasyarakat, artinya bergaul. Saudara, bergaul itu kunci sederhananya, apa yang kita rasakan gak enak, orang lain juga merasakannya sama. Itu bergaul tuh. Bu, yang kita rasakan gak enak, orang lain juga merasakannya sama. Itu bergaul. Kalau dicubit itu sakit, jangan suka nyubit orang. Kalau dihina itu enggak enak, jangan suka menghina orang. Kalau dikatain enggak enak, jangan suka ngatain orang. Yang kita rasa enggak enak, orang lain juga sama. Itu bergaul. Bukan cuma orang harus ngerti perasaan kita, tapi kita mau belajar untuk ngerti perasaan orang. Ini penting nih. Sebab kalau bergaul orang saja suruh ngerti perasaan kita, bergaul model kayak begini ujung-ujungnya baper. Seneng bercanda, dibecandain marah. Seneng ngebanyol, dibanyolin ngambek. Ada orang desa sini kayak begitu. Yang mana orangnya kalau banyak? Bergaul itu bukan cuma orang harus ngerti perasaan kita, tapi kita juga mau belajar untuk ngerti perasaan orang lain. Bergaul tuh. Saudara, nah begini. Nih kameramen bisa lunggu nggak mas? Kasihan yang belakangnya itu. Sampean ngadek kayak patok engkau. Yang sini juga kalau sudah ngambil engkelnya pas, lunggu mas. Sampai mana saya tadi ngomongnya itu? Bapak ibu saudara-saudara, nah yang perlu kita ingat, namanya bergaul itu pasti akan membawa dampak baik dan dampak buruk. Betul apa tidak? Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita tinggalkan. Apa saja pergaulan membawa dampak buruk yang harus kita tinggalkan?
iki meja tok iki. Unjuk aneh. Apa saja pergaulan yang membawa dampak buruk harus kita tinggalkan? Pertama, jangan berteman dengan orang yang punya penyakit iri. Oi. Oi. Apa penyakit iri itu? Enggak seneng kalau ngelihat orang lain bahagia. Enggak suka ngelihat orang lain dapat nikmat. Tonggone tuku motor, tuku sepeda. Nggih, matur suwun, nggih. Pun nggih. Sekalinya enek unjukan papat teh. Bapak Ibu, saudara-saudara, penyakit iri itu penyakit hati. Enggak seneng ngelihat orang lain bahagia, enggak suka kalau orang lain dapat nikmat. Tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Dengar di rumah sakit tetangganya bangun rumah, modar sekalian. Penyakit iri nih. Enggak seneng kalau ngelihat orang lain dapat nikmat. Padahal yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada kita umatnya, kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Itu yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada kita. Oi. Oi. Tonggo tuku motor anyar. Alhamdulillah tetangga saya beli motor baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Ngono. Oi. Tetangganya beli mobil baru. Alhamdulillah tonggo saya tuku mobil anyar. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya istri baru. Enggak oleh ikilah. Yang diajarkan Kanjeng Nabi, kalau tetanggamu dapat nikmat, dia bahagia, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Tapi sebaliknya, kalau tetanggamu dapat musibah, terkena bencana, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. Ini kan kita balik. Kalau tetangga susah, tepuk tangan, senangnya luar biasa. Tapi tetangga dapat nikmat, bahagia, kita susahnya luar biasa. Warung tetangga lebih maju, gosip. Terang aja warungnya maju, banyak pengunjung, baru pulang dari Gunung Kawi. La ilaha illallah. Nih, kita bergaul di tengah masyarakat, pasti aja ada orang yang punya penyakit iri. Betul apa tidak? Kenal, boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Kenapa? Sifat irinya khawatir nular kepada diri kita. Jelas? Jelas? Yang kedua, hindari dalam pergaulan berteman dengan orang yang senangnya bohong. Apa bohong itu? Memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Ini bohong nih. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berkarya, orang lain yang peras keringat banting tulang, tapi karya orang lain diakuin padahal dia nggak ngapa-ngapain. Persis kata orang, ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam ngeden mati-matian bertelur, tapi sapi yang dapat nama. Yo, telur mata sapi. Memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Ini disebut bohong. Oi. Oi. Gampangnya beginilah.
Bohong itu tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Ucapannya A, perbuatannya B. Ucapannya ngalor, tapi perbuatannya ngidul. Bohong. Oi. Bohong. Ayo lihat sejarah. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari kecil sampai pemuda bergelar Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya, jujur, nggak pernah dusta. Ucapan dengan perbuatan sama. Itu sebabnya kita umat Islam sepakat. Baginda Nabi Muhammad pemimpin dari dunia sampai akhirat. Kenapa? Ucapan dengan perbuatan sama. Maaf. Sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin bikin pusing kepala kita. Ucapan sama perbuatannya beda. Oi. Ucapannya mah janji mau mensejahterakan rakyat. Begitu berkuasa malah menambah kesengsaraan rakyat. Oi. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nih, kita hidup di kampung, di dusun, di desa, berbagai macam karakter manusia, termasuk yang suka bohong pasti ada. Kenal boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Kenapa? Bohongnya khawatir nular kepada diri kita. Proklamator, pendiri negara kita Republik Indonesia, almarhum Insinyur Muhammad Hatta, beliau pernah berpesan kepada kita seluruh masyarakat Indonesia. Apa kata beliau? Kalau enggak pinter, masih bisa diperbaiki dengan banyak belajar. Nanti lama-lama juga pintar. Kalau enggak pengalaman, masih bisa diperbaiki dengan banyak latihan. Nanti juga lama-lama jadi pengalaman. Tapi kalau sudah tidak jujur, susah untuk diperbaiki. Kenapa? Sekali ada kebohongan, akan ikut kebohongan-kebohongan berikut di belakangnya. Kenal sama orang yang senangnya bohong, enggak apa-apa. Tapi berkawan akrab, kita hindari. Jelas? Jelas? 2. Yang ketiga, hindari dalam pergaulan berteman dengan orang yang senangnya ngomong melulu. Apaan saja dikomentarin, apaan saja dikritik, tapi nggak pernah memberikan solusi. Senangnya ngomong. Orang model kayak begini, kalau 5 menit nggak ngomong, cangkemnya sakit. Cangkem apa cangkem? Biasanya, nyuwun sewu, biasanya orang yang banyak ngomong itu pasti banyak kesalahannya. Lisan ini memang tidak bertulang. Begitu enak mengumbar kata-kata, makin lama makin banyak yang dia omongi, padahal dia tidak tahu mendatangkan kesalahan dan keburukan buat dirinya. Makanya dulu tuh waktu saya mondok tahun 1986-87, saya dipondokin di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Pak Sutarman perahunya lewat PKB, Nahdlatul Ulama, partainya NU, Gus Dur, Bien. Oi, Bien. Tahun 86-87 saya dipondokin di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Satu hari abah saya datang jengukin. Allah yarham ke Haji Zainuddin MZ. Abah saya. Abah saya. Abah saya.
Ibu kenal sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana sampean? Kenal, sok kenal. Kata abah saya begini, Fikri, jaga lisanmu. Yang kamu omongin harus kamu tahu. Tapi enggak semua yang kamu tahu, kamu omongin. Ah, ini bahasanya sederhana nih, enteng. Tapi maknanya dalam. Jaga lisanmu. Yang kamu omongin harus kamu tahu. Tapi enggak semua yang kamu tahu harus kamu omongin. Ah, kualik. Kualik. Coba lihat sekarang, orang banyak benar yang berkomentar padahal enggak tahu apa-apa. Betul apa tidak? Modalnya nekat, asal ngomong. Padahal enggak tahu sepenuhnya. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Kita hidup di kampung, kita hidup di desa, pasti saja ada orang yang senangnya ngomong melulu. Kenal, boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Ketahuilah, kalau ada satu kumpulan, kita ikut masuk ke dalamnya, ternyata kumpulan itu sedang ngerasani wong. Begitu kita keluar dari kumpulan itu, kumpulan tersebut pasti akan ngomongin diri kita. Karena itu kenal, enggak apa-apa. Tapi berkawan akrab nanti dulu. Kenapa? Boleh jadi satu saat kita yang akan jadi bahan omongan mereka. Jelas ini? Nah, saya pengen kasih tahu begini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita hidup di kampung nih memang gak bakalan lepas dari komentar mulut usil orang lain. Betul apa tidak? Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, mulut usil orang lain tetap saja ada yang ngomentarin tentang kita. Contoh paling gampang, malam ini Desa Teter nih bikin pengajian tablik akbar. Apa dipikir satu desa senang semua malam ini bikin pengajian? Oh, belum tentu. Belum tentu. Ada yang terang-terangan mendukung. Bagus, bikin pengajian di desa kita. Saya dukung. Lalu nyumbang 50 juta. Umpomo. Tapi ada yang mulutnya diam saja, hatinya gerundel. Bikin pengajian lah. Mudah-mudahan nanti pas waktunya Fikri Zainuddin MZ rak teko. Enek yang kayak begitu. Betul apa tidak? Walaupun mulutnya enggak berkata, tapi hatinya gerundel. Namanya tetap saja ngomentarin. Saudara, sekali lagi kita hidup di tengah masyarakat. Nggak akan bisa lepas dari mulut usil orang lain. Yang terpenting adalah ketika kita berbuat dan berjalan di atas nilai kebenaran, jangan terlalu pusing dengerin omongan orang lain. Kalau ada orang yang sedang ngomongin kita, tahan lisan kita, jangan ikut ngomongin mereka juga. Kenapa? Kita tahu bahwa kalau ada orang yang sedang ngomongin kita, sesungguhnya sedang terjadi transfer pahala. Pahala kita bertambah, dosa kita berkurang. Dari mana pahala kita bertambah? Allah lemparkan pahala kita bertambah dari orang yang ngomongin kita. Dari mana dosa kita berkurang? Dosa kita diangkat oleh Allah, ditimpakan kepada orang yang sedang ngomongin kita. Jelas? Jelas? Kalau ada orang ngomongin kita, nggak usah terpancing, kendalikan diri, jangan emosi, tahan lisan untuk nggak ngomongin orang itu juga. Kenapa? Pahala kita sedang bertambah, dosa kita sedang berkurang. Nih, mudah-mudahan yang hadir nih malam ini masuk surga semua.
Ya Allah, nih jamaahnya banyak betul di desa Teter ya. Nih yang hadir malam ini ada nggak 200 orang nih? Lebih 400 orang. Lebih 4.000 orang. Campur yang goib di sawah-sawah. Nih ratusan orang yang malam ini hadir pengajian, mudah-mudahan masuk sorga semua, amin. Tapi saya ingin tegaskan begini, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau nanti saudara masuk sorga, jangan berharap dan jangan menyangka saudara masuk sorga karena pahala sholat saudara. Oh aduh, hoi. Kalau kita menyangka kita masuk sorga gara-gara pahala sholat kita, jauh kita paling tahu kualitas ibadah sholat kita. Sholat kita kebanyakan bercampur dengan ria, ingin dilihat orang, pamer. Betul apa tidak? Masih tinggal sama merotuo. Morotuo biar dilihat mantu rajin ibadah, datang rajin ke masjid, sholatnya gara-gara morotuo. Nyari pasangan, kebetulan DKM punya anak gadis cantik, rajin ke masjid, disuruh jadi imam. Kebetulan belakang calon mertua, takbirnya difaseh-fasehkan. Kayak orang 10 tahun mukim di Mekah. Allahu Akbar. Kenapa? Di belakang ada calon mertua. Jauh kita. Kalau ibadah kita, kalau kita masuk surga, gara-gara ibadah kita, aduh. Tapi yang pasti pertama, kalau kita semua masuk surga, amin. Itu karena rahmat Allah. Jelas ini? Yang kedua, boleh jadi karena kita sabar menahan lisan kita, nggak ikut ngomentarin orang lain, pahala orang itu dilemparkan ke kita, dosa kita oleh Allah ditimpakan kepada orang yang sedang ngomongin kita. Pahala itu menambal ibadah-ibadah wajib yang bolong-bolong pernah kita lakukan. Itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam sorga. Alhamdulillah. Yang ketiga, daripada ikut ngomongin orang, Bu, selain menahan lisan kita, lebih baik lisan ini kita basahkan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo lihat sejarah. Satu-satunya manusia yang salah dan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang kalau memang ada, semuanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Tapi sejarah kita baca, Kanjeng Nabi istighfarnya sehari semalam enggak kurang dari 100 kali. Daripada lisan kita ikut ngerasani wong, lebih baik kita mengikuti sunnah baginda Nabi, perbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama-sama, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma arhamna
fa innaka khairur rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, Kanjeng Nabi dosa dan salahnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, tapi istighfarnya sehari semalam enggak kurang dari 100 kali. Istighfar pelebur, peluntur, penghancur salah dan dosa yang tiap saat kita perbuat. Keutamaan yang kedua dari istighfar, Allah akan memenuhi hajat dan kebutuhan bagi orang yang mendawamkan kalimat istighfar. Adalah ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya tergerak ingin benar datang ke kota Baghdad di Irak. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hambal enggak punya santri, enggak ada keluarga, enggak punya teman. Tapi karena hatinya tergerak untuk datang ke Baghdad, berangkat beliau ke Irak. Sampai kota Baghdad hari sudah menjelang petang. Mampir Imam Ahmad bin Hambal di masjid. Enggak lama masuk waktu sholat maghrib. Ikut beliau sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib beliau tadarus Quran. Masuk waktu sholat isya, ikut sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya, zikir, wirid, doa. Habis doa, Imam Ahmad bin Hambal melepas jubahnya, melipat sorbannya, dijadikan bantal. Imam Ahmad bin Hambal mau istirahat sebentar di dalam masjid. Datang merbot. Nah, merbot bahasa teternya apa nih, bahasa teternya nih? Takmir masjid tuh apa? Yang ngeramut masjid tuh apa namanya? Merbot. Sama ya. Waktu Imam Ahmad bin Hambal melepas jubahnya, melipat sorbannya, dijadikan bantal, beliau mau istirahat di dalam masjid. Datang merbot. Kata merbot, "Mas, jangan tidur di dalam masjid. Masjid bukannya tempat tidur. Sholat jamaah sudah dilakukan. Jamaah sudah pada pulang." Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Saya musafir mas, saya datang dari jauh. Saya mau istirahat sebentar saja di masjid." "Enggak boleh. Sebentar lagi lampu masjid akan saya matikan. Pintu masjid saya mau kunci. Sampean kalau tidur jangan di dalam masjid. Keluar pintu masjid saya mau kunci." Ya Allah, Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar, dimaki-maki marbot. Marbot suwe. Keluar Imam Ahmad bin Hambal dari dalam masjid. Di tepian jalan, di pinggir masjid, Imam Ahmad bin Hambal celingukan. Nah, celingukan tuh apa celingukan deh? Kebingungan. Nah, kebingungan. Ya, enggak Imam Ahmad bin Hambal, enggak kita saudara. Kita kalau di tempat asing, enggak punya teman, enggak ada keluarga, kira-kira bingung apa tidak? Bingung. Imam Ahmad bin Hambal juga bingung. Tolah, toleh, lola. Bingung. Lagi tolah toleh, di pojok masjid ada pedagang martabak manggil. "Mas, sini." Dihampiri oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, "Mas, kelihatannya sampean bukan orang sini ya?" "Oh. Sampean ngapain datang ke sini?" "Saya nggak tahu, Pak. Saya ini dari kampung.
Hati saya pengen bener datang ke Baghdad, tapi sampai sini saya bingung. Temen gak punya, keluarga gak ada. Bahkan nanti malam saya tidur di mana, saya juga gak punya tujuan. Iba pedagang martabak. Kata pedagang martabak, Mas, kalau sampean gak punya tujuan, ya sudah, nanti bermalam saja di rumah saya. Seneng Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, jangan seneng dulu Mas. Mendingan sekarang sampean bantuin saya jualan martabak. Saudara bisa bayangkan ulama besar Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki marbot nemenin orang jualan martabak. Tapi selama menemani penjual martabak tersebut, Imam Ahmad bin Hambal kagum. Kenapa? Dari bibirnya nggak pernah keluar kalimat sia-sia kecuali untayan kalimat istighfar. Selesai berdagang, dibawalah Imam Ahmad bin Hambal menginap di rumah pedagang tersebut 3 hari 3 malam. Selesai nginap 3 hari, Imam Ahmad bin Hambal pamit mau pulang. Pak, saya pamit mau pulang. Terima kasih sudah dikasih nginep 3 hari. Sebagai sesama saudara muslim, 3 hari saya nemenin Bapak, saya lihat ibadah Bapak biasa saja. Sholat ya cuma rawatib saja. 3 hari saya nemenin Bapak, Bapak ibadahnya biasa saja. Tapi yang membuat saya kagum, tidak ada kalimat terbuang sia-sia dari bibir Bapak kecuali untayan kalimat istighfar. Nyuwun sewu Pak, mau saya tanya, ngomong-ngomong Bapak ngamalin istighfar sudah lama? Kata pedagang martabak, ya belum lama juga, baru 20 tahun. Tambah penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Pak, selama 20 tahun Bapak mengamalkan istighfar, apa hajat kebutuhan Bapak dipenuhi oleh Allah? Apa jawab pedagang martabak? Mas, walaupun saya kerjaannya cuma jual kue basah, tapi dengan mengamalkan istighfar, hajat dan kebutuhan saya alhamdulillah dipenuhi oleh Allah. Memang ada keinginan yang sampai sekarang belum terpenuhi. Di kampung Anu, saya dengar ada ulama muda, ilmunya luas, santrinya banyak. Saya pengen sekali silaturahmi, ngalap berkah kepada ulama tersebut. Tapi karena dagangan yang belum bisa saya tinggal, sampai sekarang saya belum sempat menjumpai ulama tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau saya boleh tahu Pak, itu ulama siapa namanya? Dengan tegas pedagang martabak berkata, ulama tersebut namanya Imam Ahmad bin Hambal. Sadarlah Imam Ahmad bin Hambal bahwa yang mengiringi langkah kakinya datang ke kota Baghdad adalah untayan kalimat istighfar. Bukan cuma itu, Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar, menginap 3 hari 3 malam di rumah orang yang mendawamkan istighfar. Ya, mohon dijaga anaknya Bu. Repot kalau pidato ngarep enek saingane, repot iki. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Daripada kita ikut ngomongin orang yang enggak-enggak, berkurang pahala kita, boleh jadi bertambah malah dosa kita. Mendingan malam ini kita dawamkan kalimat istighfar. Basahkan lisan kita pertama dengan istighfar. Yang kedua dengan membaca solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak baca solawat, perbanyak istighfar, perbanyak baca solawat. Ini membawa kebaikan, ketenangan, keberkahan, dan pahala dalam kehidupan kita. Saudara, kita ini bersyukur ditakdirkan lahir ke alam dunia oleh Allah, dijadikan kita umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kita bersyukur
Allah takdirkan lahir ke alam dunia sudah jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad adalah nabi yang utama. Oleh Allah kita umatnya diberikan keutamaan juga. Alhamdulillah. Makanya nabi dan umat-umat terdahulu, mereka itu ingin sekali jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah berikan keutamaan kepada umat Nabi Muhammad banyak. Salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita semua nih. Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga diharamkan dimasuki umat-umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Nih saudara, yakinlah malam ini yang hadir ratusan orang nih, nanti di akhirat dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminkan. Allah berikan kita umat ini keutamaan luar biasa. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang utama. Karena itu daripada kita ngomentarin orang percuma, berkurang pahala kita, boleh jadi bertambah dosa kita. Lebih baik yang kedua, dawamkan, perbanyak pembacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maaf ya, maaf. Nih ratusan orang nih, ini kan semuanya ngaku umat Kanjeng Nabi Muhammad. Betul? Oi, pasti semuanya ngaku umat Nabi Muhammad. Cuma persoalannya nyuwun sewu nih Pak. Kita ini baru pinter ngaku jadi umat Nabi Muhammad. Apa enggak boleh Ustadz? Boleh. Yang namanya ngaku bebas, murah dan mudah. Siapa juga bisa namanya ngaku. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup di Boyolali kalau ngaku umat Nabi Muhammad boleh. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak, itu yang jadi masalah utama. Bu, saya tanya nih, Ibu kenal sama Presiden Prabowo Subianto? Ngaku. Prabowo kenal sama Ibu? Kasian deh lo. Apa bedanya sama kita? Kita ini baru pinter ngaku umat baginda Nabi. Pengen di akhirat mendapat syafaat. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tutup nih. Sudah jam 10:30 ini. Pengajiannya sampai jam berapa di desa Teter nih? Jam rolas. Enggak bayar aja nawar sampai jam rolas. Nah, nih saya jelaskan, Bapak Ibu maaf ya. Islam itu agama yang menekankan kepada nilai-nilai keseimbangan. Enggak ada ajaran Islam itu yang satu lebih tinggi dari yang lain. Enggak ada. Islam itu menjaga nilai-nilai keseimbangan. Ajarannya itu tentang keseimbangan. Enggak ada yang jomplang. Contoh. Orang kaya disuruh membantu yang miskin. Betul apa tidak? Itu ajaran Islam tuh. Tapi juga di lain sisi Islam mengajarkan yang miskin berusahalah lebih giat. Jujur, ulet, berdiri di atas kaki sendiri. Itu ajaran Islam.
Seimbang. Kamu orang kaya, iya Pak. Bantu yang miskin. Kamu orang miskin, benar Pak. Bekerja lebih giat, jujur, ulet, tekun, berdiri di atas kaki sendiri. Hidup jangan pernah jadi beban buat orang lain. Seimbang. Tuan rumah wajib menghormati tamu. Betul apa tidak? Ajaran Islam tuh. Sebaliknya, tamu juga harus tahu diri, itu pun ajaran Islam. Kamu tuan rumah, iya Pak. Wajib hormati tamu. Kamu tamu, iya Pak. Harus tahu diri. Kalau pidato besok hari kerja, sebaiknya nggak usah lama-lama. Nah, seimbang ini. Seimbang. Bapak Ibu saudara-saudara, nah saya kembali, maaf kita ini baru pinter ngaku umat Nabi Muhammad. Lagi-lagi persoalannya di akhirat nanti, diaku apa tidak. Kalau kita mau diaku dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, sedikitnya dua saja yang ingin saya sampaikan malam ini. Pertama, ciri pengikut Nabi tertuang dalam Al-Quran surah Al-Fat, rukaan sujada, mendirikan sholat. Oi, oi. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah amalan tentang sholat. Semua kita ratusan orang malam ini yang hadir, yakinlah di akhirat kita akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Sampean siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik. Kalau sampean ngaku jadi umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, cirinya itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Boyolali pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Nah, sekarang saya balik lagi ke sejarah. Bapak Ibu saudara-saudara, Nabi itu manusia yang satu-satunya salah dan dosa sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Betul apa tidak? Tapi kita lihat sejarah, kita baca, Nabi itu kalau sholat luar biasa. Sholat yang dikerjakan baginda Nabi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya ibadahnya berhasil. Maaf, ini fakta lagi saya sampaikan. Selama ini berapa banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Nilai-nilai ibadah kita tidak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah, sholat kita kerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nilai kebaikan kita di tengah masyarakat tidak pernah meningkat. Itu namanya sholat cuma sekedar gugurin kewajiban. Sholatnya rajin, tapi maksiatnya tekun. Oi, oi. Sholatnya getol, tapi ngomongin tetangga hobi. Ada di sini yang kayak begitu? Oh, raene. Tonggo desa sebelah, orangnya sholatnya rajin-rajin tuh. Tapi lisannya seneng ngomongin tetangganya. Desa sebelah. Oi, desa sebelah. Sholatnya rajin, tapi lisannya ngomongin tetangganya. Saya tanya orangnya, pindahan dari desa sini katanya nih. Ini kan faktanya loh. Kita mengerjakan ibadah sholat, tapi juga hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nilai kemanfaatan kita di tengah masyarakat segitu-gitu saja. Dengan kata lain, kalau kita pengen diaku sebagai umat baginda Nabi, sholat yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, nilai dari ibadah itu harus kita terjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Agama menginginkan kita bukan cuma soleh secara individual, tapi juga agama menginginkan kepada kita soleh secara sosial. Beribadah baik kepada Allah, beribadah kepada masyarakat juga baik.
Bapak Ibu, saudara-saudara, satu, kalau kita mau diaku sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad, maka dirikan sholat yang berkualitas, lalu kembali ke tengah masyarakat, tebarkan nilai-nilai kebaikan. Saya tanya nih, Bu, Bu, Ibu, Bapak, saudara-saudara datang ke sini, pasti meninggalkan berbagai macam kesenangan. Betul apa tidak? Ada yang senang istirahat, tapi memaksakan melawan, memaksakan dirinya untuk hadir di pengajian, mengorbankan kesenangan. Ada yang senangnya nonton sinetron, malam ini nggak ngikutin episodenya karena memaksakan diri untuk hadir di pengajian. Betul apa tidak? Meninggalkan kesenangan kita hadir di pengajian malam ini, mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya Rabbal. Ini nilai kebaikan, dicatat sebagai sebuah ibadah, dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara datang malam ini hadir di pengajian, nilainya ibadah itu karena saya yakin ibadah mahdoh yang saudara kerjakan, sholatnya berkualitas. Dalam kehidupan di tengah masyarakat mau menebarkan kebaikan. Karena itu kembali, pertama kalau kita mau diaku sebagai umat baginda Nabi, sholat yang berkualitas. Lalu hidup di tengah masyarakat, tebarkan nilai-nilai kebaikan. Saya tanya, ibu bapak saudara-saudara di akhirat mau diaku sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad? Wah, jawabnya kurang kompak. Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara mau di akhirat diaku sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad? Mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Mau hidup di tengah masyarakat jadi orang bermanfaat? Malam ini saya tes bersama dengan saya. Ibu bapak saudara-saudara mau ikut bersedekah? Bawa uang piro? 2.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 50.000. Jaluk syafaat 2.000. 50.000 itu masuk kebun binatang, paling banter lihat monyet. Masa datang ke pengajian ndeleng Haji Fikri Zainuddin MZ 2.000. Mahalan lihat monyet ketimbang lihat saya nih. Kita tahulah orang Boyolali ini namanya sedekah itu kan yang penting ikhlasnya, nggih. Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Ayo kita semangat membuat lentera, membuat pelita, membuat cahaya yang menerangi alam kubur kita masing-masing. Nabi sudah memberikan peringatan, kalian pasti akan masuk ke dalam kubur. Alam kubur itu sepi, sunyi, gelap, gulita. Kata Nabi, terangi alam kubur kalian masing-masing. Dengan apa ya Rasulullah? Amalan sedekah yang waktu di dunia kamu kerjakan. Itu jadi lentera, jadi pelita, jadi cahaya yang menerangi alam kuburmu. Oh, rupanya sedekah kita itu jadi cahaya. Jadi penerang. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz. Insya Allah kuburannya terang. Lampu neon 1 juta. Ustadz, saya ikut sedekah 100.000 Ustadz. Patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz. Lilin. Ustadz, saya sedekah 2.000 Ustadz. Pentol korek. Lumayan remeng-remeng masih ketok. Ayo kita bikin alam kubur kita masing-masing pelita, lentera, cahaya yang menerangi
kita semua. Dengan apa? Amalan sedekah yang kita kerjakan di alam dunia. Nanti panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Nggih. Dimulai dari saya dulu. Mana panitia? Adik-adik hadroh, tolong nasidnya dimainkan satu buah lagi nak. Monggo silakan. Bapak Ibu, mulai malam ini dan seterusnya, tingkatkan kualitas ibadah kita, praktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan memperbanyak amal kebaikan kita. Saya titip pesan mulai malam ini dan seterusnya, kalau kita melaksanakan ibadah sedekah, niatkan pahalanya kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Tanpa mengurangi pahala kita,
pahala itu kita niatkan buat keluarga yang sudah wafat. Hakul yakin akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Mudah-mudahan sedekah itu kita jadikan wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kuburan orang tua kita dan keluarga kita, Allah jadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah. Bapak ibu saudara-saudara, yang kedua yang terakhir, kalau kita mau diaku sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad dan di akhirat mendapat syafaat, jaga kerukunan, rambut kebersamaan, dan rawat terus nilai-nilai persatuan. Bukankah sekarang ini kita di awal minggu pertama bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Ada satu cuplikan menarik. Orang-orang Mekah yang pindah dan hijrah ke Madinah, mereka disebut kaum muhajirin. Betul apa tidak? Orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Mekah, mereka disebut kaum Ansor. Mereka dipersaudarakan oleh baginda Nabi. Karakter orang Mekah dengan karakter orang Madinah berbeda. Tradisi orang Mekah dengan tradisi orang Madinah berbeda. Kampung dan halaman serta bahasa mereka juga berbeda. Tapi mereka, kaum muhajirin dan kaum ansor, walaupun berbeda, dipersaudarakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Landasannya apa? Ikatan akidah. Persaudaraan yang diikat dari akidah jauh lebih agung dan lebih mulia daripada ikatan darah. Ikatan akidah membuat perbedaan saling mengisi, bukan saling mencaci maki. Begitulah kita dengan ikatan tali akidah, walaupun kita berbeda, kita sudah jadi keluarga. Malam ini saya dengan saudara pasti berbeda. Bapak ibu ada yang lahir di Boyolali, ada yang lahir di Solo, ada yang lahir di Wonogiri, ada yang lahir di Kendal. Saya qadarullah lahir di Jakarta. Berbeda apa tidak? Berbeda apa tidak? Karakter kita juga berbeda. Warna kulit kita mungkin juga berbeda. Bahasa kita juga berbeda. Tapi perbedaan menyadarkan kepada kita, kita sudah diikat dengan tali akidah. Maka perbedaan bukan menyebabkan kita saling menjauhkan. Justru perbedaan membuat kita saling bergandengan tangan. Malam ini saya datang ke desa Teter. Teter nggih? Saya datang ke sini nih, walaupun saya berbeda dengan saudara, saya enggak merasa seorang tamu saya datang ke sini. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Walaupun kita berbeda, tapi kita sudah diikat dengan tali akidah. Bahwa perbedaan membuat kita jadi keluarga sesama muslim. Saya datang bukan sebagai seorang tamu. Saya hanya datang sebagai seorang keluarga yang mengunjungi keluarga besarnya di desa Teter. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Sekarang kita bayangkan, aneh kalau ada orang ngaku umat Kanjeng Nabi, di akhirat jaluk syafaat, tapi hidup di desa Teter, enggak mau menjaga kerukunan, enggak mau menjaga persatuan, malah senangnya hidup jadi provokator. Aneh. Oi. Nabi mempersaudarakan orang-orang Mekah dengan orang-orang Madinah. Nabi mengikat dengan ikatan tali akidah orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Maka kalau ingin diaku, kalau ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad, maka di antara ciri yang kedua adalah jaga kerukunan, jaga kebersamaan, rawat terus persatuan. Berbeda boleh. Yang enggak boleh dalam perbedaan sama tetangga plotot-plototan.
Oi, oi, cuma gara-gara beda pilihan kepala desa sama tetangga musuhan. Enek nang kene enek. Endi wong endi. Berbeda tapi saling menghormati. Kenapa? Kita sudah diikat dengan ikatan yang mulia, yaitu ikatan darah. Perbedaan di tengah-tengah kita, kita harus saling menghormati, harus saling menghargai, dan harus saling mengasihi. Perbedaan jangan menyebabkan kita terpecah belah. Sebab kalau perbedaan membuat kita terpecah belah, yakinlah saudara, orang di luar kita akan menggunakan itu untuk penetrasi, masuk, ngobok-ngobok, dan mengurangi jumlah kaum muslimin di Indonesia. Saya teringat dengan narasi media sosial yang disampaikan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia, Haji Yusuf Kala. Beliau menyatakan rumah ibadah tetangga sebelah kita sekarang ini jumlahnya sudah 56.000 lebih rumah ibadah. Sementara umat Islam ada kenaikan rumah ibadahnya paling cuma sekedar 20%. Tapi tetangga kita rumah ibadahnya itu naik 2 kali lipat, 56.000. Ini merupakan peringatan buat kita umat Islam. Janganlah kita terpecah cuma gara-gara perbedaan yang sifatnya furu'iyah, enggak substansi. Cuma gara-gara beda partai sama saudara enggak mau negur. Cuma gara-gara beda organisasi, satu RT pecah. Janganlah kita seperti itu. Kenapa? Karena Pak Yusuf Kala sudah memperingatkan kita. Jumlah penambahan kita rumah ibadah hanya 10% saja. Sementara rumah ibadah yang lain mereka berkembang hampir 2 kali lipat. Jumlahnya kurang lebih 56.000. Ini jadi PR buat kita umat Islam. Kita harus sadar, jangan lagi kita berbeda lalu musuhan. Perbedaan saling menghormati dan tetap bergandengan tangan. Sebab kalau kita terus gontok-gontokan sesama muslim, maka yang senang adalah orang luar. Mereka masuk ke dalam lalu mengambil ikan di empang kita. Sekarang kita 87%, jumlahnya terbanyak. Tapi kalau kita centang perenang, orang lain masuk ke tengah kita tanpa perhatian, lalu mereka mengambil ikan yang ada di kolam kita, 10-20 tahun yang akan datang, boleh jadi jumlah umat Islam akan makin menyusut. Kenapa? Kita cuma punya empang, tapi ikannya diambilin sama orang. Jelas ini? Jelas? Ayo perbedaan kita lapang dada, saling menghormati, bergandengan tangan, bukan saling menjelekan. Kalau ini bisa kita terapkan, insya Allah di akhirat nanti kita diaku sebagai umat Kanjeng Nabi dan mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sudah jam 8 lewat 3 jam. Terima kasih kepada para tokoh masyarakat di sini yang memfasilitasi pertemuan silaturahmi kita malam ini. Terima kasih kepada panitia dan terima kasih juga kepada teman-teman dari Yayasan Darud Dakwah. Nah, Yayasan Darud Dakwah inilah yang membawa saya ngubeng Solo Raya. Hari pertama Jumat itu di Jogja, lalu kemudian terus ke Solo Raya sampai insya Allah besok malam, Senin malam, jadwal 9 kajian rampung. Nanti subuh masih ada kajian yang ke-8 dan malamnya besok malam kajian yang ke-9. Selasa pagi saya harus kembali ke Jakarta karena pagi itu ada kajian duha di Cibinong, Cibubur, Jakarta Timur, dan malamnya di Tangerang Kota, Provinsi Banten.
Saya mohon doa agar Allah berikan kesehatan dan kekuatan, nggih. Nah, Yayasan Darud Dakwah inilah yang membawa saya muter safari di Solo Raya dan sekitarnya, termasuk di Boyolali. Yayasan ini dipimpin oleh Ustadz Hardi. Kami sedang mengusung satu program. Mohon doa dan dukungannya. Apa program yang kami usung? Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saudara, program ini bukan hayalan, tapi kenyataan. Kenapa? Indonesia jumlah penduduknya 285 juta orang. Tadi saya katakan Muslim 87%. Terbesar di Indonesia. Jumlah orang Islamnya di Indonesia kurang lebih 225 juta orang. Banyak apa tidak? Dari Aceh sampai Papua termasuk Boyolali. Kita umat Islam terbesar di Indonesia. Jumlah kita 225 juta orang. Kalau kita mau bergandengan tangan, saling membantu, bahu-membahu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran akan cepat terrealisasi di negara kita tercinta Indonesia. Sekarang ini penghafal terbanyaknya masih Palestina. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini, ke depan Indonesia jadi terbanyak penghafal Al-Qurannya. Dan salah satu penghafal-penghafal tersebut adalah anak putu keturunan kita semua. Amin. Ya Rabbal. Jangan bubar dulu sebelum pembacaan doa. Ustadz Hardi akan menyampaikan sekelumit tentang program tersebut sambil mengajak kita jamaah untuk ikut berkontribusi dalam penggalangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Tapi lagi-lagi saya titip pesan, kalau nanti ibu bapak ada yang ingin ikut berinfak dan bersedekah, niatkan pahala sedekah itu buat keluarga, khususnya orang tua yang sudah meninggal dunia. Bukti birrul walidain, berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Mudah-mudahan ini kita jadikan wasilah pahala sedekah itu. Terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur keluarga kita, kubur orang tua kita, Allah jadikan rodoh min riyadil jannah. Niatkan pahalanya buat mereka. Kepada Ustadz Hardi, waktu dan tempat saya persilakan.